Semangat pagi. Hai teman-teman installer Pulse nasional. Ya, kita sebagai bagian dari proses pelayanan Informa After Sales, di mana installer itu bertugas sebagai staf pemasangan, pembongkaran, kemudian ada survei dan servis, dan juga ada pengukuran baik itu di store maupun di tempat customer. Ya, untuk itu installer juga perlu memahami yang namanya pengelolaan waktu atau time management, agar diharapkan semua pelanggan kita, semua customer kita itu mendapatkan pelayanan yang optimal dari kita. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengelola pekerjaan installer, mulai dari penyiapan alat, kemudian memahami jalur. Memahami jalur ini maksudnya teman-teman juga harus tahu dari banyaknya jalur, dari apakah jalur itu pendingan atau bukan, kemudian apakah jalur itu ada note atau remark khusus yang harus kita perhatikan. Kemudian juga teman-teman harus memperhatikan yang namanya jarak tempuh, jumlah barang yang dipasang, dan juga nanti teman-teman juga harus melakukan reporting atau koordinasi lainnya. Dan ini jangan sampai teman-teman tidak menggunakan pengelolaan waktu, karena saya yakin jika pekerjaan teman-teman benar-benar dikelola akan menjadi lebih produktif. Berikut adalah tips manajemen waktu agar pekerjaanmu lebih produktif. Yang pertama, membuat to-do list. Ya, cari tahu kegiatan apa yang akan kamu lakukan, kemudian buat daftarnya. Yang kedua adalah membuat skala prioritas. Susun daftar yang sudah kamu buat, dimulai dari kebutuhan yang paling penting sampai kebutuhan yang bisa ditunda untuk pemenuhannya. Dalam skala prioritas ini dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu yang pertama itu penting mendesak, yang kedua penting dan tidak mendesak, yang ketiga itu tidak penting dan mendesak, yang keempat tidak penting dan tidak mendesak. Untuk kategori aktivitas yang penting dan mendesak, ini artinya aktivitas tersebut adalah aktivitas yang sangat penting dan harus dilakukan dengan segera, seperti jalur instalasi yang diberikan oleh atasan kita dengan note atau permintaan jalur pertama. Kemudian untuk kategori yang penting tapi tidak mendesak, ini adalah kegiatan yang penting namun tidak harus dilakukan dengan segera. Contohnya seperti training produk baru dan teknik pengembangan diri lainnya. Kemudian untuk yang tidak penting dan mendesak, ini adalah kegiatan yang harus kita lakukan dengan segera namun tidak terlalu penting. Contohnya ketika kita ada teman atau rekan kerja kita yang meminta bantuan. Ini akan lebih baik jika rekan kerja kita diarahkan untuk koordinasi dulu dengan atasan kita, agar jangan sampai kita berniat membantu tapi pekerjaan yang harusnya kita selesaikan menjadi berantakan. Yang terakhir adalah tidak penting dan tidak mendesak. Pastinya kegiatan ini harus kita hilangkan karena memang kegiatan di kuadran ini akan menghabiskan banyak waktu. Contohnya ketika kita terlalu fokus dengan media sosial, ya scrolling kehidupan orang lain, kemudian overthinking. Demikian sedikit tips tentang pengelolaan waktu atau manajemen waktu. Semoga bermanfaat dan semangat pagi.